Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia, sahabat-sahabat Nakoy, sahabat-sahabat Seven Wellness, dimanapun Anda berada di Indonesia, Asia, dan juga di Eropa, dan juga teman-teman di Dubai, dan sahabat-sahabat baru saya yang baru join juga di negara yang sedang terjadi ya demo besar-besaran di Amerika. Hari ini ya kita special moment Seven Wellness ya Nako University ingin belajar banyak tentang seseorang yang saya sebut dari kampung namun berwawasan internasional ya. Beliau seorang doktor dalam bidang pendidikan yang saya lihat banyak penggemarnya buat mahasiswa-mahasiswi yang terinspirasi oleh beliau ya. Dan jauh sebelum kita mulai malah sudah ada yang nitip pertanyaan ini untuk beliau nanti ya. Salah satu pertanyaannya lumayan hot dan saya nggak bisa jawab nih ya. Ya, semoga menjadi viral jadi nanti ditanggung jawab sendiri itu ya. Kang Mas Tuki. Oke, teman-teman sahabat Nakoy, beliau dari Indramayu ya, Dr. Mas Tuki Duryat MPDI yang juga salah satu sahabat saya, juga alumni pelatihan Seven Wellness juga. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin beliau menyapa kita semua yang sedang menyaksikan hari ini. Ya, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy semua, selamat berjumpa, selamat bertemu dengan saya lewat media virtual sekarang ini, baik yang ada di Indonesia, di Asia, di Amerika, di Eropa, bahkan kemudian di Arab. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan Amin, tetap amin. semangat dalam Amin, menghadapi tantangan global sekarang ini. Amin, amin, amin. Kang, ini langsung Ya. saya bacakan pertanyaan nih Kang. Kalau kapasitas dan kemampuan Pak Dokter katanya ada seorang penanya namanya Muslihat di Hong Kong tapi asli Wong Eretan. Eretan deket ya? Itu. Deket. Sesama kandang haur. Oh, Sesama kandang haur. harusnya. Iya. Sekarang sedang ditimba musibah Rob itu. Oh, Eretan Rob. ya? Pantainya. Pantainya. Iya. Ya, dia nanya harusnya Indramayu ke depan dipegang oleh seperti Kang Mas Duki. Pertanyaannya, kira-kira Kang Mas Duki niat nggak menjadi orang nomor 1 di Indramayu? Nah itu, gimana Kang? Ini harapan dari luar Indramayu tapi asli wong Indramayu nih Kang. Iya. Sebenarnya begini Kang. Untuk menjadi seorang bupati itu banyak variabelnya. Tuh, jawab tuh. Tetapi sejatinya Muslihat. Iya. Muslihat dari Eretan banyak variabel sih. Tetapi sepanjang itu transaksional agaknya cukup berat. Kang Nako cukup berat. Ya, dan itu masih kalau secara kapasitas semua orang bisa untuk memimpin. Ya sekarang ini masih sangat transaksional dan itu kemudian membuat semacam penghalang bagi orang-orang yang punya kapasitas, kemampuan untuk bisa memimpin Indramayu. Karena bagi saya bupati itu tidak ansihati, tetapi bupati yang memimpin. Di situ kan kalau hanya sekedar bupati ada pakem-pakem yang bisa dilakukan dan semua orang bisa gitu. Tapi kalau bupati yang memimpin tidak semua orang bisa. Ya, tapi sepanjang kemudian konstituen mau, bagi saya siap-siap aja gitu ya. ya minimal bersanding dan bertanding dengan yang lain. Satu orang dari Muslihat dan family nih, family and the gang. Iya. Tapi jangan-jangan pertanyaan Muslihat ini juga pernah nggak ada teman atau karib atau sahabat yang bercanda soal ini juga kan? Selain beliau nih yang baru bertanya. Saya pernah didatangi beberapa orang ke rumah, bahkan kemudian di radar juga menawarkan untuk ikut polling. Tapi kemudian ya variabel yang lain
yang membuat saya juga kemudian harus menahan diri gitu. Ya. Terutama dari sisi cost gitu, anggaran itu yang cukup memberatkan. Jadi Dan memang itu menjadi problem semua saya kira. Jadi memang politik Indonesia ujungnya adalah UUD ya Kang ya. Ujung-ujungnya duit atau ini yang Ujung-ujungnya ternyata. duit. Tapi kalau dalam Seven Wonders kan semoga ya di dalam Seven Wonders sahabat-sahabat Nakhoy yang Anda yang sedang membaca buku atau mengingat kembali bahwa ada satu kalimat bahwa di mana pikiran tertuju di situ energi akan mengalir ya. Jadi kalau energinya banyak sekali terkumpul ya, maka tidak menutup kemungkinan juga ya dari yang impossible jadi impossible. Jadi buat sahabat-sahabat Nakhoy yang mungkin baru join, ya saat ini kita sedekah doa aja semoga Indramayu dan daerah-daerah di Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang punya kapasitas dan jiwa leadership yang memang dia menemukan one minute awareness terutama, betul kan? Sehingga kemudian dia fokus bagaimana melayani, dan yang terpenting seperti dalam buku One Minute Awareness, dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Nah ini sebenarnya beliau ini udah cocok, tinggal garis tangan aja nanti. Nah garis tangan kita doain ya. Betul. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Jakarta, ya mahasiswa FITK, ya PAI, FITK Tarbiyah UIN. Kebetulan saya ketua Altar, ketua FITK UIN Jakarta. Nah dia bertanya. Luar biasa. Jadi mewakili Altar, kalau saya menyebutnya Altar karena zaman jadul ya, alumni Tarbiyah, sekarang disingkat FITK. Nah dia bertanya, pernah nggak bermimpi atau terbesit menjadi seorang dokter dari kecil Kang, atau dari remaja, atau memang ya nyambung aja seperti itu kehidupan Kang Mas Duki? Ini yang nanya nih lagi yang nanya mau skripsi dan lagi mentok. Skripsi ya. Udah 2 tahun belum lulus. Saya baru sadar sekarang ini nih. Ada tulisan Lance Armstrong. Life is series of the beginning. Hidup itu selalu dulu sederhana. Jadi kalau judul yang disampaikan oleh Kak Nako itu betul. Dari MTS saya melanjutkan ke PGA karena sejatinya memang waktu itu tersit untuk sampai ke Halo Kang. Ya, sahabat-sahabat Nakhoy, tadi pertanyaan yang kedua dari sahabat saya di S1 FITK UIN yang sudah 2 tahun belum wisuda, tadi akan dijawab ulang oleh Kang Mas Duki. Maklum nih, jadi orang kampung ini wifi-nya masalah mulu ya. Ya Kang, ulang lagi Kang. Betul. Iya. Jadi memang waktu itu belum dan tidak untuk sampai sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu kenapa waktu saya selesai MTS langsung melanjutkan ke PGA. PGA itu sederhana, selesai PGA ngajar di SD guru PAI. Tapi waktu itu selesai PGA Cirebon, saya ngomong ke bapak, saya tidak mau ngajar di SD, kata saya kecil-kecil anaknya. Kurang tantangan di situ. Maka kemudian bismillah ke ayah, ke ibu, saya menyampaikan, saya ingin lanjut ke S1. Dan pilihan saya ke Jakarta waktu itu. Dan itu ternyata luar biasa. Jakarta menginspirasi, walaupun kemudian saya tidak bisa menaklukkan Monas, karena selesai S1 harus pulang kampung membangun daerah. Oh selesai? Dan selesai langsung pada pulang? akhirnya kemudian alhamdulillah, ya saya langsung pulang ke Indramayu. Menikah atau belum nikah? Balik lagi ke alma mater. Belum, nikahnya belum, 2-3 tahun setelah lulus dengan modal honor gitu. Tapi alhamdulillah kemudian
2 tahun honor diangkat menjadi pegawai negeri. Setelah itu saya lanjut ke S2, balik lagi ke Cirebon setelah dari Jakarta. Setelah S2 selesai, saya ngomong ke istri saya, gaji pegawai negeri itu struk gajinya sama seperti ini. Sekolah atau juga nominalnya seperti itu. Jadi kalau kemudian saya tidak lanjut juga sama lah. Nominal gajinya segitu juga di struk gaji. Terus Oh kata gitu. nyonya, Oh gitu, bener ini Kang? maksud Bapak apa? Saya ingin lanjut lagi, kata saya ke S3. Ya, betul. Jadi makanya kemudian saya lanjut ke S3 dan nyonya merestui, selesai juga S3 alhamdulillah. Kemudian ada jalan untuk mutasi ke dosen dari guru alhamdulillah sampai sekarang. Oh Begitulah, jadi memang saya berarti Kang, terinspirasi itu. dulu berarti S2, S3-nya di Cirebon atau Hmm. Jakarta? S2 saya di Cirebon, tapi S3-nya di Bandung. Di Bandung. S3 saya di Bandung. Jadi sahabat-sahabat Nakoy, memang kalau berumah tangga ya, kalau kita perhatikan salah satu key of success-nya Kang Mas Duki atau Kang Duki ini adalah juga peran dari pasangan kita. Jadi peran dari istri, ya istri soleha itu memang selalu mensupport langkah-langkah panjang yang memang divisikan oleh suaminya. Jadi buat Anda yang belum menikah, nah ini contoh, carilah istri yang soleha ya. Jadi jangan kemudian nggak nikah-nikah itu ya. Ada beberapa mahasiswa S2 yang belum nikah karena dengan menikah ternyata ya visi tersebut bisa dibawa bersama-sama. Jadi lebih ringan dan saling mensupport. Dan ini yang saya juga lihat dari Kang Mas Duki ya, peran seorang istri juga sangat penting dalam membantu seseorang untuk mencapai sukses. Kang. Halo Kang. Jadi sahabat-sahabat Nakoy ya, teman-teman yang luar biasa, saya sekarang di Nakoy Center di BSD dan Kang Masuki di Indramayu, dan kita sedang connecting lagi dengan beliau ya. Kita akan bertanya sekitar tentang 1 minute awareness ya. Kira-kira kita pengen menggali dan mengetahui siapa sih sosok ayah atau sosok orang tua yang memberikan motivasi terkuat buat beliau. Karena dalam 1 minute awareness seringkali banyak orang mencari password sukses ini terlalu jauh dari luar dia. Padahal Allah memberikan passwordnya nggak pernah terlalu jauh dari sekeliling kita. Terdekat. Siapa mereka adalah orang tua. Dan kita mau menggali ini kepada Kang Mas Duki atau Kang Duki, kira-kira ya orang tua atau ayah atau ibu yang sangat memberikan kesan dalam Kang Mas Duki ini dalam 1 minute awareness yang mana, Kang? Ya. Jelas ya, Kang? Ini ya jelas. Bapak saya dulu itu lulusan SR, Ibu SR, tetapi Bapak itu yang kemudian sangat berjuh saya, keluarganya. Dan semuanya sekolah. Kemudian berempat saya itu semuanya kuliah. Dan alhamdulillah sekarang ada doktor, kemudian kakak saya juga S2, dan yang terakhir itu yang bungsu itu bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Itu semua tentu terinspirasi dari Bapak yang hanya, maaf kalau di kampung itu ada pamong desa ya, bekerja di desa, tapi alhamdulillah berikan keberkahan. Iya, pamong desa. Waktu itu sekretaris desa. Jadi seorang sekretaris desa cukup lama bekerja di desa, tapi beliau tidak segan-segan untuk membiayai anak-anaknya untuk sekolah, kuliah semua, sampai kemudian mohon maaf itu. Dulu waktu saya masih kecil itu kalau jemur padi itu banyak sekali. Tapi begitu karena tidak ada lagi yang diandalkan dari penghasilan kecuali sawah, ya pada akhirnya kemudian beliau harus menjual sawahnya dengan penuh kerelaan untuk anak-anaknya agar bersekolah.
Dan alhamdulillah bisa semuanya saat ini berhasil lah, katakanlah berhasil lah. Untuk ukuran di Indramayu sekelas saya dan keluarga, insya Allah cukup berhasil dari sisi pendidikan dan yang lainnya gitu. Alhamdulillah. Jadi Bapak betul-betul menginspirasi. Ya, tidak segan-segan untuk bekerja keras, sabar gitu untuk mendidik anak-anaknya, termasuk ibu juga begitu dengan sabar, karena bagi beliau berdua harta itu tidak menjadi sebuah jaminan, tapi ilmu saya kira kata beliau yang sering disampaikan itu akan menjadi guide kita, jaminan kita, dan bisa juga mendatangkan dalam tanda kutip harta yang mungkin boleh jadi hilang juga dalam tanda kutip untuk sekolah. Dan alhamdulillah ternyata betul gitu. Ternyata betul. Thank you, Kang. Jadi sahabat-sahabat Nakoi yang beliau sampaikan memang betul di dalam buku 21 Days to be Transhuman, memang manusia di atas rata-rata itu adalah orang-orang yang bisa membedakan mana aset yang ya bisa disentuh dan aset yang tidak bisa disentuh. Nah, sepertinya ini beliau ayahnya memahami betul walaupun mungkin teorinya belum paham, tapi memahami betul bahwa ada aset yang lebih dahsyat, ada aset yang tidak pernah bisa diukur ya, yaitu adalah anak-anak yang punya ilmu. Nah, anak-anak yang berilmu ini menjadi aset yang sangat-sangat luar biasa. Karena banyak orang tua, Kang, yang kemudian ketika dia hanya fokus kepada aset yang tersentuh, yang bisa dijamah, yaitu harta, benda, dia lupa mendidik anak-anak ke dalam dunia pendidikan, di usia tuanya dia menyesal. Di usia tuanya ternyata harta itu malah membuat semuanya berantakan, malah membuat semuanya terpisah, malah membuat akhirnya kacau balau. Tapi keluarga yang kemudian betul-betul dia paham bahwa aset tidak tersentuh ini, yaitu anak yang berilmu ini, malah menyatukan. Malah di dalam buku saya Warners of Ramadan, sahabat-sahabat Nakoi, anak-anak yang seperti Kang Mas Duki dan keluarga itu menjadi semacam doa yang deposito. Jadi doa deposito itu artinya pada saat orang tua wafat malah jadi semua ya. Jadi semua malah jadi deposito untuk di akhiratnya orang tua. Jadi orang tua yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini ya, hati-hati kalau Anda sebagai orang tua yang terlalu fokus kepada harta yang terlihat, yang hanya bisa disentuh, sehingga kemudian ketika harus mengorbankan harta Anda untuk aset pendidikan anak-anak, malah Anda berat, malah salah, akhirnya menyesal di kemudian hari. Kalau tadi Pak Kang Mas Dugi ceritakan, dari mulai banyaknya apa tadi ya, padi ya pada saat panen ya Kang ya, sampai akhirnya nggak ada dan dijual sawahnya, tapi itu menjadi salah satu 1 minute awareness pastinya untuk Kang Mas Duki. Betul ya Kang ya? Iya, betul. Kang, ini ada peserta bertanya ya, dia alumni Seven Awareness yang ada di Lombok. Kenal Pak Nakoi kapan? Dan bukunya apa aja yang sudah dipunya? Sama nggak dengan saya? Sudah semua. Yang belum adalah My Name dan Happiness. Wah, ternyata penggemar kita juga nih memantau. Gimana Kang? Kenalnya kapan Kang? Udah banyak ya referensinya. Iya, ini saya sebenarnya dengan Kang Nakoi itu ada hubungan emosional karena sama-sama dulu alumni Jakarta, walaupun kemudian suksesnya berbeda. Saya agak lama suksesnya. Tapi sangat luar biasa walaupun agak jauh generasinya dari saya. Di Jakarta itu dulu ada perkumpulan organisasi primordial KMSKD, Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Jati, yang anggotanya itu sewilayah 3 Cirebon. Bahkan teman saya itu akrab, itu jauh, itu sangat akrab, tapi dia ingin gabung dengan KMSKD. Dan dengan Kang Nakoi itu, betul dari KMSKD itu, dari komunitas itu. Tapi kemudian ternyata saya dengar dari beberapa dosen dia
di Cirebon gitu. Sama pada saat mahasiswa baru itu ya, mahasiswa baru itu. Nah, pada akhirnya saya kecil-kecil juga memimpin perguruan tinggi di Indramayu dan alhamdulillah dipertemukan dengan Kang Roy 20 Juli 2018. Saya ketemu dengan beliau dan masih ini yang ingat. kemudian bisa merubah mindset. Ingat tuh, ini bukunya. Bukti bahwa saya dengan Kang Nako itu sangat luar biasa hubungannya. Ini bukunya. Wah, Oma. Dan ini sering saya baca, sangat menginspirasi. Ini ternyata dari dan dokter. Beberapa hari kemudian. Yang nanya dari dokter, ternyata dokter yang ada di Lombok. Dan pada akhirnya kemudian ya harus pertemuan itu tidak harus sekali dengan Kang Nakoy. Karena kalau sekali itu kurang asyik gitu. Akhirnya kemudian mengundang lagi dengan tim Kang Nakoy dan timnya diundang lagi ke kampus kita. Dan itu kemudian Kementerian Agama Indramayu pada akhirnya juga mengundang Kang Nakoy kan. Dan beberapa tempat lain di Indramayu mengundang dia dan tim untuk acara seperti ini gitu. Wah, gimana? Juga dalam waktu dekat kita akan terus dengan Kang Nakoy. Gimana jadi bupati itu? Seluruh elemen itu Indramayu. Kalau jadi bupati semua elemen itu ya kena 1 minute awareness ya Kang. Iya, kalau betul semua lembaga ini supaya kemudian ada perubahan mindset. Ya, terutama fungsi pemimpin itu yang kalau dalam konteks Islam itu menjadi pelayan dan menjadi guide. Jadi jangan kemudian kebalik ketika jadi pemimpin malah ingin dilayani. Harusnya menjadi pelayan yang baik bagi masyarakatnya gitu. Dan mindset ini bisa dirubah dengan pelatihan yang dilakukan oleh Kang Nako itu yang sangat luar biasa gitu. Thank you Pak Dokter dari Lombok ya sudah bertanya dan kapan-kapan bisa berjumpa ya kalau ada kegiatan bersama dan beliau ya atau Pak kalau Kang Mas Sugi ke Lombok suruh mampir katanya sama-sama alumninya Nako Center. Ya, insya Kapan Allah. terakhir ke Lombok Kang katanya? Kapan terakhir ke Lombok? Itu yang terakhir bukan ke Lombok itu ke Palu itu. Oh Palu. Ke Palu dan Donggala ada, iya ke Palu dan Donggala ada acara. Saya kemudian ngisi bersama tim di sana. Sebelum tsunami Kang. Sebelum tsunami Palu ya? Iya sebelum tsunami Palu. Nah, karena ya malam-malam itu saya wisata dinnernya di dan yang mengesankan itu kaledonya, kaki embu Donggalanya itu. Iya. Apa namanya? Mencicipi kaledo katanya belum sempurna ke Donggala atau ke Palu. Jadi diajak wisata kulinernya ke sana. Makanya begitu tsunami saya kaget itu. Kelompok belum lah insya Allah. Saya kira tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Apalagi dengan Kang networking-nya, saya kira bisa suatu waktu ke Lombok ketemu diskusi bersama. Ya kita Kang di Lombok banyak dari mulai Bupati, terus ada Lombok Barat itu selain Mataram ya, juga ada sekdanya juga sering mengadakan pelatihan ya. Lombok Barat juga Lombok Utara dan juga Mataramnya dan juga rumah sakit daerah kayak Patu Paju, rumah sakit NTB, juga teman-teman komunitas ICMI dan sebagainya. Jadi memang Lombok tuh sangat sering sehingga kalau nanti ke sana bisa disapa-sapa karena sahabat-sahabat Nako di dalam buku Seven Wonders ada kalimat bahwa jika Anda nggak punya networking, kita nggak bisa working gitu. Jadi the power of networking, kekuatan network, kekuatan jaringan itu penting ya. Saya pernah ada satu sahabat saya Kang, dia ke Makau, dia ke Hong Kong. Nah tiba-tiba di Hong Kong dia sendirian, dia nggak punya teman di Hong Kong. Dia nggak tahu mana apartemen yang murah, mana
hotel yang murah, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Karena pertama kali Hong Kong, seorang ibu namanya Ibu Eka Santi. Kemudian dia ngasih tahu saya kasih tahu teman-teman di Hong Kong, akhirnya karena kekuatan tadi networking, silaturahim, akhirnya dipandu dari mulai yang tadinya harusnya hotelnya semalam 5 juta kalau dia nggak punya network ya, akhirnya dicari kayak apartemen kos-kosan lah, kos-kosan di Hong Kong yang per malamnya hanya 500. Jadi bisa hemat luar biasa kan. Terus makanannya yang tadinya kalau dia sendiri harus bayar yang mahal, malah ditraktir sepanjang dia di Hong Kong. Ya itulah kekuatan dari networking. Jadi sahabat-sahabat yang hebat ya, kita harus selalu namanya dalam Seven Wonders ya, selalu mengembangkan networking jaringan, dan jaringan inilah yang kemudian akan menjadi salah satu pintu-pintu rezeki kita. Memang Rasulullah juga memberikan gambaran silaturahim itu juga sangat penting. Nah, termasuk silaturahim virtual yang sedang saya lakukan bersama Kang Mas Duki ini yang biasanya kalau di seminar training ngobrolnya singkat karena beliau juga sibuk sebagai pimpinan di apa namanya apakah kampusnya Kang namanya Kang? Kampus apa Kang di Indramayu? STKIP Al-Amin, Indramayu. Al-Amin, ya. STKIP Al-Amin, Indramayu. Indramayu. Jadi buat Anda nih masyarakat Indramayu yang sedang ada di luar negeri, di Hong Kong, Singapura, Malaysia, atau di Macau, yang punya anak sudah besar, mungkin menjelang SMA atau kuliah, ya, dan juga lagi bingung, ya, juga di Indramayu itu ada tempat yang saya juga sudah datang ke sana, ya, masuk ke dalam tapi ternyata dalamnya luar biasa itu, ya, tempat peradaban dimulai di Indramayu. Itu sebelah mana sih Kang patokan masuknya tuh kalau ada yang nanya Kang? Halo Kang? Kang? Patokannya STKIP Al-Amin itu berarti di sebelah mana Indramayu Kang? Ya, sahabat-sahabat Nakoy, sambil kita menunggu connecting internetnya Kang Mas Duki. Jadi kekuatan networking itu sangat penting, jaringan itu sangat penting. Oleh karena itulah maka kita jangan meremehkan kekuatan dari networking. Ya, kalau Anda ada yang kemudian networking itu diperkecil, diperhambat, dihilangkan, ya ada yang memperluas, membuka lebar, ya membuka lebar. Dan ini yang dalam Seven Awareness menjadi sangat penting. Karena orang yang bisa menjaga atau membangun networking, dia punya kecerdasan bukan hanya IQ, tapi juga ya emotional quotient. Dia punya kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual, karena dia bisa menghubungkan antara ya spiritualitas dengan humanity menjadi satu poin yang kemudian menjadi manusia di atas rata-rata. Oke, mana Kang Mas Duki sudah join belum? Kang? Kang? Halo? Kang? Sahabat-sahabat Nakoy. Dan oleh karena itu, maka di dalam Seven Awareness, temanya Awareness of Thinking, dalam tema mendobrak batas-batas pikiran, salah satu poin dari sana adalah networking, ya, membangun jaringan persahabatan. Jadi persahabatan itu harus selalu dibangun, harus selalu diperbesar, harus selalu diperluas, agar kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul, pribadi-pribadi yang lebih hebat lagi dengan kekuatan networking ya. Kita menunggu Mas Duki ya, sahabat-sahabat yang hebat. Dan networking ini mudah, tapi banyak di antara kita yang kadang-kadang nggak bisa menjaga sebuah persahabatan. Nah, teman saya memberitahu saya bahwa salah satu cara kita mengembangkan atau memperbesar networking kita adalah kita menjadi orang yang fokus kepada kontribusi. Ya, jadi kita fokus kepada kontribusi bukan retribusi. Kita fokus kepada bagaimana bisa memberi, saya bisa memberi apa, bukan kebalikannya, saya bisa
mendapatkan apa. Jadi saya bisa ngasih apa nih untuk komunitas, untuk persahabatan, untuk kegiatan-kegiatan ya apakah itu alumni, apakah itu mungkin organisasi. Jadi berpikirnya adalah saya bisa memberi apa, bukan kebalik saya dapetin apa gitu. Jadi mereka yang oke, kita connect lagi ya. Mereka yang kemudian berpikir saya dapetin apa, itu dalam sebuah komunitas atau networking biasanya akan tertinggal. Halo Kang. Siap. Ya. Jadi kita tadi bahas soal networking ya Kang ya. Dan jadi teman-teman kalau dari Indramayu itu ke dalam STKIP Alamin ke apa Kang? Daerah apa itu? Halo Kang? Ya, saya sendiri pernah datang ke STKIP Alamin lebih dari 2 kali dan walaupun di sebuah desa atau di kampung, tapi ternyata kampusnya itu sangat aktif, sangat ramai dan terlihat sekarang malah ada kayak semacam kayak asramanya. Jadi kayak kalau di kampus UIN itu ada asrama putra, asrama putri, ada aspa aspi yang ada di STKIP Alamin. Jadi kembali kepada tema kita pada kali ini, sahabat-sahabat yang hebat ya. Networking atau membangun jaringan, ya itu juga bagian yang sangat penting di post COVID-19 atau setelah COVID-19 ini. Karena kekuatan networking kalau nggak dirawat itu akan mati dan sia-sia. Tapi kalau kita ada rawat, kita jaga, kita pelihara, kita juga hidupkan networking itu akan menjadi sebuah keberkahan buat Anda dan juga buat sahabat-sahabat Anda. Oke, kita bersiap lagi untuk bicara dan ngobrol langsung dengan Kang Mas Duki lagi. Halo Kang. Kang. Ya. Halo. Kang. Hilang-hilang terus ini. Ya. Sekarang kita bicara soal post COVID-19, terutama dalam dunia pendidikan, Kang. Kalau pendapatnya Kang Dokter ini soal new normal, apakah sudah siap di Indramayu sekolah dan pesantren dibuka, Kang? Kampus termasuk ya, Kang. Pandangan Kang Masuki gimana? Ya. Saya ingin bicara sebelum hal itu, kita bicara empathic society, negatif masa COVID-19 ya. Ini memang terjadi perubahan sosial. Perubahan kita itu diprediksi 5 tahun ke depan, tetapi kemudian kita dipaksa 2-3 bulan saja sekarang. Awalnya tidak bisa berenang, tapi kemudian dipaksa, takut tenggelam, dan akhirnya kita bisa sekarang ini. Dan kebiasaan baru yang terjadi sekarang ini di pandemi COVID-19 maupun pasca COVID-19, stay at home itu pada akhirnya kemudian juga akan membuat positive parenting dan more religious. Gitu. Yang dulu kita jarang kumpul keluarga, tapi kumpul dengan keluarga, terutama dari sisi pendidikan. Lalu kemudian yang kedua ini yang menarik, kan? More religious. Ada hasil survei sekarang ini 44% semua orang agar kembali kepada Tuhan, lebih religius gitu. Ya karena banyak orang di antara kita yang mohon maaf katakanlah takut mati. Iya. Akhirnya survei 44% itu mereka kembali kepada Tuhan untuk kemudian lebih taubat dan banyak beribadah. Kemudian yang kedua, kalau meminjam teori Maslow, itu kita sekarang kebalik ini.
Dulu kita ada kebutuhan yang paling tinggi, pengakuan akan aktualisasi diri kita. Sekarang malah berbalik, kebutuhan dasar itu makan, kemudian jasmania di rumah, gitu kan, itu mulai kebutuhan yang terbalik. Atau yang kemudian yang ketiga, sekarang ini yang kemudian ini yang saya kira terjadi lebih cepat, go virtual. Kita memprediksi nanti beberapa tahun kemudian baru kita akan menginjak, kalau bahasanya Prof. Renaldi itu ada istilah disruption. Yeah. Dan saya baca di omanya Kang Nakoi itu sejatinya inovasi kejam, karena inovasi itu akan membunuh sesuatu hal yang relevan dengan kondisinya. Dan kita dipaksa untuk go virtual, seperti yang terjadi malam ini juga. Kuat MPT. Pada mereka yang tertimpa musibah gitu, yang miskin, yang tidak punya kerjaan karena pandemi COVID-19. Lalu kemudian ketika akan pemerintah melakukan new normal, saya pikir kalau konteksnya Indramayu, ini kasus Indramayu semakin naik kan. Justru berbalik. Ketika Cirebon tadinya masuk zona merah, Indramayu masih zona kuning, sekarang malah berbalik kondisinya. Indramayu yang masuk zona merah. Makanya ketika kemudian pasca PSBB Cirebon diterapkan new normal, Indramayu belum sekarang ini. Belum. Karena kasusnya, walaupun kemudian kasus-kasus itu impor dari orang-orang yang dari luar Indramayu sebenarnya kasusnya, yang datang dari wilayah-wilayah yang masuk zona merah, kemudian pulang kampung ke kita, lalu kemudian menularkan ke orang-orang Indramayu. Gitu. Jadi kalau kemudian ada istilahnya normal, saya pikir harusnya Indramayu belum lah, karena kasusnya sedang naik-naiknya. Apalagi kemudian kalau dalam konteks pendidikan, saya kira saya sepakat dengan seorang dokter gitu ketika diwawancara televisi itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dia sangat keberatan. Ikatan Dokter Anak kalau kemudian kalau kemudian dalam waktu dekat sekolah masuk normal lagi. Walaupun kalau kemudian masuk normal juga istilahnya hal-hal yang terkait dengan kesehatan itu, protokolernya itu harus diterapkan betul, dan itu sangat menyulitkan menurut saya. Jadi harusnya nantilah seperti kata Pak Menteri Nadiem, kalau 13 Juli tetap ajaran baru, tapi nanti kita masuknya nanti aja lah, Januari. Setelah Desember, Januari kita baru masuk. Karena konteksnya Indramayu masih sangat berat kan. Lagi naik ini kasusnya. Dan kita sangat mengkhawatirkan itu. Berarti, Kang, berarti efek dari mudik itu ngaruh ke situ waktu Indramayu itu? Oh iya. Saya waktu membawa mahasiswa KKN ke Kecamatan Gabus Wetan, itu terdengar berita bahwa ada anaknya akan pulang dari Bekasi. Waktu itu Bekasi zona merah ya, masih zona merah. Bekasi zona merah. Tapi kemudian, kemudian waktu itu agak namanya nggak secara terang-terangan gitu ya, mau pulang secara sembunyi-sembunyi ingin ketemu dengan orang tuanya. Tapi karena ini dianggap karena apalagi orang tuanya juga sudah sepuh, di atas 60 tahun, nah ini sangat berbahaya. Maka kemudian, udah kata saya ditarik aja mahasiswa KKN-nya. Ditarik ke kampus, nanti kita dilanjutkan dengan program-program lain yang masih tetap kaitannya dengan terjun langsung ke masyarakat. Begitu menularkan dan meninggalnya, walaupun anaknya sehat gitu, karena tadi tuh OTG itu orang tanpa gejala merasa sehat, tapi kemudian pulang kampung menularkan ke orang tuanya yang sudah sepuh dan punya penyakit. Dan di Indramayu kasusnya banyak seperti jadi impor dari daerah lain, bukan asli Indramayu. Iya, dari daerah jadi lain. OTG ya, orang tanpa gejala ya. Ya, OTG. Dan jadi ini semoga Pak Menteri juga mendengar, atau Pak Bupati atau Pak Kanwil atau pemerintah termasuk di Indramayu yang saya juga baru dengar nih Kang, Indramayu sekarang malah zona merah ini. Merah. Berarti Cirebon malah udah enggak ya?
Cirebon sudah turun statusnya. Makanya kan boleh untuk new normal, walaupun beberapa jalan aja ya yang ditutup untuk menghindari keramaian. Berarti Biasanya 2 kalau jalur gitu menjadi 1. kampus juga gimana, kampus UIN? Masih mulai ada prediksi buka atau belum? YIN Cirebon. Atau nanti Kampus, Januari? ya edaran terakhir Pak Rektor sampai tanggal 27 Juni ini, sampai akhir semesteran, masih work from home, tetapi nanti biasanya lihat perkembangan, lihat situasi, keluar surat edaran yang baru. Jadi sekarang masih sampai akhir semester ya. IAIN Cirebon belum aktif untuk ketemu langsung. Ya, jadi sahabat-sahabat Nakoy ya, memang ini juga menjadi polemik pro dan kontra soal new normal yang memang yang belum siap adalah pendidikan, sekolah, pesantren, ya, kampus, ya. Walaupun protokol kesehatan mungkin dijalankan, sahabat-sahabat Nakoy, tapi kadang-kadang kembali ke behavior-nya siswa ini. Kayak misalnya pesantren yang biasa tukar-tukar baju, ya, atau siswa malah masker malah tukeran kayaknya. Dan juga berapa lama sih siswa ini tahan menggunakan masker? Mungkin juga bisa di-riset, tapi kita juga bisa nebak. Nggak nyampe 1 jam kayaknya, Kang, ya. Udah dilepas sama dia masker. Jadi ini sebuah saran dari ya dunia pendidikan juga, dari pakar juga, termasuk Pak Dr. Mas Cuki Duryat, MPDI, memberikan saran, terutama khusus Indramayu, ya apalagi kasusnya makin tinggi, maka belum siap. Dan kita juga sepakat atau setuju, ya tahun ajaran baru silakan aja dimulai, tapi masuknya Januari 2021. Itu yang saya rasa menjadi satu inspirasi kita malam ini, kesimpulan malam ini yang bisa kita suarakan melalui seminar atau diskusi virtual ini buat masyarakat. Walaupun kalau saya lihat, Kang, memang kalau dalam manajemen pendidikan tidak semuanya sekolah atau pesantren dan sebagainya ini memang ya dia paksa membuka karena memang keadaan harus buka, tapi kadang-kadang juga faktor-faktor lain yang kemudian ada juga namanya ya faktor ya ekonomi dalam pendidikan juga bisa jadi. Jadi ini juga kompleks ya dunia pendidikan tuh. Saya juga beberapa kali juga ikut bicara di kampus di UIN ya tentang protokol yang sudah begitu, karena salah satu yang harus kita terapkan new normal 50%, Kang, betul nggak, Kang? Apa namanya, kuota atau siswa. Nah ini agak masalah juga kayaknya 50% ini, terutama di pesantren. Oke, Kang, terakhir, Kang. Jadi kalau untuk mahasiswa nih, untuk mahasiswa milenial, kira-kira apa aja yang harus disiapkan sejak dini ini, sejak hari ini dan seterusnya untuk menghadapi tantangan pendidikan di era COVID-19 ini, Kang? Ini buat mahasiswa-mahasiswa ya semester 1 sampai semester yang mau wisuda S1 ya, dengarkan termasuk adik-adik saya, anak-anak SMA juga dengarkan ya, apa-apa aja harus kalian siapkan dalam menghadapi dunia pendidikan ke depan di suasana COVID-19 oleh Kang Mas Duki. Gimana, Kang? Ya, ini saya menarik, udah lama sebenarnya ketika saya kuliah dokter di Bandung itu, Prof. Dedi Mulyasana pernah menyampaikan dalam sebuah diskusi bahwa ke depan paradigma pendidikan kita ini akan bergeser, ya, terutama pada persoalan demokratisasi dan sekaligus juga menghadapi tantangan zaman itu. Yang sebenarnya jauh sebelum ini juga seorang Ali bin Abi Thalib kan pernah mengatakan alimu wadakum khairu ma'ulimtum fa innahum kuli zamanin zaman. Bahkan Umar itu pernah mengatakan anak-anakmu sejatinya bukan anakmu, tapi anak zamannya. Oleh karena itu tentu sekarang kemampuan individu seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Nakoy akan bergeser pada kemampuan seseorang untuk membangun jaringan, networking. Ya, jadi sekarang harus buat jaringan sebanyak-banyaknya.
Jadi kalau ada pakar mengatakan bahwa kemampuan intelektual seseorang itu hanya menyumbang 20% saja, itu ya, emotional question itu salah satunya adalah dibangun melalui jaringan itu, networking itu. Dalam bahasa agama itu silaturahim itu. Dan penelitian terbaru malah intellectual quotient itu hanya menyumbang 6% saja terhadap kesuksesan seseorang. Artinya yang lebih banyak itu adalah kemampuan emotional quotient seseorang untuk menyumbang kesuksesan. Lalu berikutnya tentu saya kira kepada mahasiswa sekarang ini era digital, era revolusi industri 4.0 atau kemudian era disrupsi ini sekarang bukan lagi sesuatu yang tadi bahasa Kang Nako itu impossible. Bukan sesuatu yang melangit, tapi sudah ada di depan mata kita. Oleh karena itu, ini sebuah tantangan kita. Mau tidak mau, tadi bahasa saya, harus orang drama itu ngomongnya dijeburkan. Gitu. Kalau enggak, nanti kita akan tenggelam. Supaya kemudian tidak tenggelam, kita bisa bertahan sampai ke tepian sana, ya harus mampu berenang. Jadi mau tidak mau sekarang ini kita menghadapi kondisi go virtual itu. Walaupun dalam konteks ilmu keguruan, dalam era disrupsi sekarang ini, 4.0 ini, guru tetap tidak akan tergantikan perannya. Karena lembaga pendidikan, sekolah, itu tidak sama dengan lembaga bimbel. Di sana ada mengawal moral, di sana ada mengawal etik, tidak hanya kemudian mencerdaskan anak dari sisi learning to know, tapi harus ada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Saya kira itu, dan mudah-mudahan mahasiswa kita tetap semangat, termasuk guru-guru kita juga tetap semangat. Jangan sampai kemudian guru kita tertinggal oleh siswanya. Karena siswa sekarang bisa mengeksplor kemampuannya dari berbagai lini, termasuk dari internet. Saya kira itu, Kang. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita tetap biasa, Kang Dr. Mas Duki Duryat MPDI ya. Memang sebagai bagian akhir, Kang, dan juga sahabat-sahabat Nakoy dalam buku Seven Wonders saya tulis bahwa manusia akan ada masanya di mana manusia itu akan tertinggal oleh apa yang mereka ciptakan. Jadi manusia akan mengalami alienasi, keterasingan, meaningless. Mereka menciptakan mobil, tapi mobil kadang-kadang melebihi dia, handphone, gadget, dan sebagainya. Dan di dalam buku Seven Wonders juga, sahabat-sahabat Nakoy, mereka sudah pakai handphone paling canggih, tapi mentalnya mental bayi bicara. Ya, mobil sudah mobil paling mewah, tapi mentalnya mental beca. Makan sudah makan siap-siap saji, tapi mental ya oncom dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, akhirnya manusia tertinggal oleh apa yang dia ciptakan. Tapi itulah fitrah manusia, berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan selalu ya di atas atau selalu lebih baik dari yang dia ciptakan. Kalau manusia, dia ciptakan sesuatu, termasuk manusia ciptakan, walaupun ini konspirasi, Kang, kata menciptakan COVID, menciptakan virus, dan kita nggak bisa mengendalikannya akhirnya. Demikian sahabat-sahabat Nakoy diskusi kita malam ini. Thank you Kang Mas Duki, Duryat, salam buat keluarga. Baik, Terima kasih. Dan insya Allah kita berjumpa ya untuk yang program itu. Happiness. Kang? Halo? Thank you sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Demikian diskusi saya dengan Kang Dr. Mas Duki Duryat ya tentang pendidikan post COVID-19. Jadi kita harus menyiapkan diri ya sejak dini mungkin bahwa memang zamannya berubah, suasananya berubah, tapi manusia selalu punya cara bagaimana kita bisa hidup di atas zaman tersebut. Kalau kita mau belajar dan juga kita betul-betul memiliki kesungguhan untuk menggapainya. Dan jangan pernah putus asa ya. Go virtual tadi silakan Mas Duki ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Dan teman-teman ya, sahabat-sahabat yang hebat. Ini Kang Mas Duki masuk lagi. Jadi istilah tadi gimana Kang? Istilah tadi Kang Mas Duki dijeblosin atau diceburin ya. Kalau dalam bahasa Seven Wonders itu the power of kepepet ya. Jadi kita ini harus kepepet dulu baru kemudian punya power.
awal. Termasuk Betul. sekarang kita kenal Zoom, kalau nggak ada kepepet ya boro-boro kita pakai. Oh, Sekarang serba betul. meeting virtual. Kang, semoga kita jumpa lagi di SKP Alamin ya melalui online ya Kang. Baik, insya Allah. Di Happiness. Dan ini ternyata ada dari Kemenak itu sebarin brosur Happiness sehingga banyak kampus yang minta itu. Tahu-tahu saya juga sehari ada 5 kampus pada WA teknisnya dan sebagainya. Saya tanya akhirnya dari mana? Katanya dari Kemenak Pusat gitu. Wah, saya nggak tahu siapa yang nyebarin itu. Itu yang seminar buat dosen dan staf kampus yang Happiness itu. Iya. Thank you ya Kang. Insya Allah. Baik, terima kasih ya. Kita Salam ketemu ya. lagi insya Allah. Terima kasih. Insya Kita sambung Allah. lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.